Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, para muslimin dan muslimat yang sedang menonton video ini, dan para teman-teman seperjuangan yang sedang mengikuti kompetisi monolog dakwah milenial. Yang pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberi kita keadaan sehat, yang telah memberi kita cahaya matahari yang untuk bisa dirasakan untuk saat ini, memberi udara yang masih bisa kita hirup untuk saat ini, dan memberi kekuatan untuk kita terus senantiasa mengingat kepadanya. Salawat berserta setangkai salam semoga terlimpah curahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adira Sandi dari SMK Negeri 1 Losarang. Dalam kompetisi ini, saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Sumpah Pemuda. Mungkin di telinga kita, kata pemuda bukanlah hal yang asing lagi. Pemuda, seseorang yang punya semangat tinggi, seseorang yang punya daya saing yang sangat kritis, mempunyai daya pikiran yang penuh dengan kreativitas. Sebagaimana yang kita tahu, bangsa Indonesia sendiri sudah mengakui pemuda sejak dulu. Bahkan sudah terpatri dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lantas sejarah mana yang harus kita dustakan? Ingat kata jas merah, jangan lupakan sejarah. Mungkin kalimat-kalimat itu sering kita dengar, bukan? Maka kita ulik lagi apa makna dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 atas prakarsa dari P3I. Apa itu P3I? Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia. Mereka mengadakan kongres yang dihadiri dari seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Baik dari itu Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan ada yang dari Nusa Tenggara. Kongres Pemuda II itu dilaksanakan untuk menyusung bahwa pemuda Indonesia bisa bergerak untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi dengan tanpa bantuan penjajah Belanda. Sekuat apa sih pemuda Indonesia? Mari kita tanyakan pada diri kalian sendiri. Seperti lagu Rhoma Irama yang berjudul Darah Muda. Darah muda, darahnya para remaja. Maka dari itu, dari lagu itu pun sebenarnya kita sudah tahu konsep pemuda yang seperti apa yang harus kita terapkan. Pemuda yang kreatif, pemuda yang imajinatif, pemuda yang punya pemikiran kritis, atau pemuda yang punya pemikiran rasional dengan agamis. Seperti yang kita tahu, konsep Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Konsep yang pertama yang dapat kita ambil dari konsep Sumpah Pemuda adalah bahwa pemuda adalah pemimpin masa depan dan berpengaruh ke depannya untuk suatu bangsa. Seperti dalam hadis yang berbunyi, Subbanul Yaum Rizalul Ghud, yang artinya pemuda adalah pemimpin masa depan. Jadi kalian harus sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan. Karena setiap pemimpin akan diberi pertanggungjawaban, akan memberikan suatu pertanggungjawaban di setiap perilakuannya. Konsep yang kedua adalah Sumpah Pemuda mempersatukan beberapa golongan dan beberapa agama. Konsep ini selaras dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min
dzakari aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam konsep ini bahwa Kongres Pemuda II dihadiri oleh berbagai macam suku, agama, ras, mempersatukan satu pemikiran untuk kedepannya bangsa Indonesia. Kemudian konsep yang ketiga adalah jika tidak adanya konsep ini, maka tidak akan adanya persatuan. Konsep apakah itu? Konsep perubahan bersama untuk menggagas satu perubahan. Konsep ini sebenarnya selaras dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Di mana bangsa Indonesia dipelopori oleh pemuda untuk bersama-sama merubah keadaan Indonesia yang lebih baik lagi. Dari ketiga konsep tadi yang di atas, maka sudah jelas bahwa selaras pemuda adalah satu pemimpin yang bisa mengubah keadaan Indonesia bahkan dunia untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Dimulai dari siapa? Diri kalian sendiri. Dari kapan? Dari sekarang. Untuk menutup topik yang saya bicarakan, saya mempunyai satu buah pantun, di mana mungkin pantun ini familiar dengan kalian semua. Bila ada sumur di ladang, marilah kita menumpang sikat gigi. Kalau ada umur panjang, marilah kita memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingat, tidak ada gading yang tak retak, tak ada kayu yang jatuh dari pohon tanpa patah sedikit pun. Maka sudah pantaslah bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.